Itulah 4 kandungan iman kepada para rasul. Dari keimanan kepada rasul seperti yang telah kita jelaskan tadi, akan melahirkan beberapa dampak positif ke dalam jiwa. Pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi, haitsu arsala ilaihimur rusul liyahduhum ila siratillahi ta'ala wa bayyanu lahum kaifa ya'buduna Allah li'anna al-aqla al-bashari la yastaqillu bi ma'rifati dzalik. Pertama, mengetahui kasih sayang Allah dan bimbingan Allah kepada hamba-hambanya, berupa Allah telah mengutus seorang rasul kepada kita untuk menunjuki kita ke siratal, ke jalan Allah, dan menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Karena akal manusia tidak akan mampu mengetahui dengan benar bagaimana cara-cara ibadah kepada Allah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Akan muncul rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang sangat besar ini. Jadi diutusnya Rasul kepada kita merupakan nikmat yang teramat sangat paling besar sekali. Tak ada bandingannya. Ketiga, mahabbatur rusul alaihimus salatu wassalam wa ta'zimuhum wassana'u alaihim bima yaliqu bihim li'annahum rusulullah ta'ala wa li'annahum qawmu bi'ibadati wa tablighi risalati wa nushi li'ibadih. Akan muncul rasa cinta kepada para rasul tersebut dan mengagungkan mereka serta memuji mereka dengan pujian yang layak, tidak kurang, tidak lebih. Kurang sekali itu disebut tafrid, berlebih-lebihan disebut ifrat, yang akhirnya sampai kepada mendudukan posisi Rasul setingkat dengan posisi Allah. Itu ifrat, nggak boleh. Jadi dengan pujian yang layak, karena mereka para Rasul, para utusan Allah, dan mereka telah melaksanakan ibadah dan menyampaikan risalah ini serta menasihati kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mu'anidun itu orang-orang yang durhaka, yang menentang, telah mendustakan adanya para rasul ini. Mereka beranggapan bahwa utusan Allah itu tidak layak datang dari bangsa manusia, mestinya datang dari bangsa malaikat. Itu kata mereka. Tapi Allah telah menganggap batil dan menyatakan kebatilan terhadap anggapan seperti ini. Dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra 94 dan 95. Kata Allah, wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazalna alaihi minas sama'i malakan rasula. Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah ketika datang kepada mereka petunjuk, kecuali yang menghalangi mereka itu adalah perkataan mereka yang mengatakan, mengapa Allah mengutus utusan ini dalam bentuk manusia? Aba'atsallahu basyaran rasul, apakah Allah benar-benar mengutus manusia sebagai utusannya? Mereka pikir yang paling layak yang menjadi utusan itu adalah malaikat.
Qul, katakan olehmu Muhammad, seandainya di muka bumi ini ada malaikat yang berjalan dengan tenang, malaikat yang diberi tugas atau diberi beban kewajiban, pasti akan kami turunkan kepada mereka dari langit para malaikat sebagai rasul. Seandainya yang diberi tugas untuk ibadah itu para malaikat, pasti yang menjadi utusannya pun malaikat pula. Tapi karena yang diberi tugas untuk ibadah ini adalah manusia, maka utusannya pun berupa manusia. Ini dalam Al-Isra ayat 9495. Kata Syaikhul Utsaimin, fa'addalallahu ta'ala hadha za'ma bi'annahu labudda an yakuna ar-rasulu basharan li'annahu mursalun ila ahli al-ard wa hum bashar. Walau kana ahlul ardi malaikatan lanazzalallahu alaihim minas sama' malakan rasula liyakuna mithlahum. Wa hakadha hakallahu ta'ala 'anil mukadzibin lirrusul annahum qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Allah menjelaskan kebatilan anggapan orang-orang tadi, bahwa mau tidak mau Rasul itu harus berupa manusia, karena mereka diutus kepada penduduk bumi dan penduduk bumi adalah manusia. Seandainya penduduk bumi ini adalah para malaikat, pasti Allah menurunkan dari langit utusannya itu pun berupa malaikat, agar utusan itu bisa menjadi contoh bagi mereka. Demikianlah Allah menghikayatkan tentang orang-orang yang mendustakan para rasul. Mereka berkata kepada para rasul itu, kalian ini tidak ada lain kecuali manusia seperti kita. Kalian ingin menghalang-halangi kami dari sesembahan-sesembahan yang telah disembah oleh bapak-bapak kami. Coba berikan kepada kami sultanun mubin, penjelasan yang nyata. Maka berkatalah para rasul itu kepada mereka, kami ini tiada lain kecuali manusia seperti kalian. Tetapi Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Dan tidaklah bagi kami punya hak untuk memberikan penjelasan kepada kalian kecuali dengan izin Allah. Ini dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Nanti apabila dijelaskan di dalam penjelasan lain, apabila utusan Allah ini berupa malaikat, lalu tidak bisa diikuti oleh manusia, mereka punya lagi alasan. Oh, dia malaikat sih, apapun bisa dilakukan. Kita manusia, pasti ada. Jadi itu hanya alasan yang dicari-cari dan yang diada-adakan. Itulah iman kepada para rasul yang merupakan rukun iman yang keempat. Selesai sudah penjelasan tentang iman kepada para rasul. Kita masuki sekarang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Yaumul akhir, al-yaumul akhir, hari akhir itu maksudnya adalah Yaumul Qiyamah alladhi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jazaa. Wa summiya bidzalik li'annahu la yauma ba'dah haitsu yastaqirru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Yang dimaksud hari akhir adalah hari kiamat. Pada hari itu Allah membangkitkan seluruh manusia untuk dihisab dan dibalas. Disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu.
berupa ahli surga akan menetap di tempatnya di surga, dan ahli neraka akan menempati tempatnya pula di dalam neraka. Makanya disebut hari akhir. Adapun kandungan iman terhadap hari akhir, iman kepada hari akhir itu mencakup 3 hal. Pertama, al-imanu bil ba'si wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis suri nafkhata tsaniyah fayaqumu an-nasu li rabbil alamin huffatan ghairu munta'inin uratan ghairu mustatirin uralan ghairu mukhtatinin. Pertama, iman kepada hari akhir mencakup iman kepada hari kebangkitan, kebangkitan internasional, kebangkitan alam jagat, kebangkitan jin dan manusia setelah mati gitu. Ketika ditiupnya sangkakala pada tiupan kedua, sangkakala sesangkala, sangkakala, maka berdirilah manusia ke hadapan Allah Rabbul Alamin dalam 3 keadaan. Pertama, huffatan, dalam keadaan nyeker, kata orang Selat Sauma, tidak bersendal, tidak bersepatu. Juga dalam keadaan urat, telanjang bulat, tanpa penutup sehelai benang pun. Wurolan dan kulub, tidak berkhitan. Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai pada awal penciptaan, awal diciptakannya manusia, telanjang, tidak bersendal, tidak juga berkhitan. Nggak ada begitu bayi lahir sudah dikhitan, sudah pakai baju levis, kemudian sudah bersepatu. Seperti itu, nu'iduhu, kami kembalikan seperti semula. Ini sebagai janji atas kami dan kami pasti akan melakukannya. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Adanya hari kebangkitan ini sesuatu yang hak dan pasti berdasarkan kitab Allah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' kaum muslimin. Adapun Al-Quran terdapat dalam banyak ayat. Di antaranya surah Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Kata Allah, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian setelah itu akan mati. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Ini ayat. Adapun hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul SAW menyatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah huffatan ghuralan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan huffat, tidak bersendal, ghuralan, dalam keadaan tidak berkhitan. Muttafaqun alaih. Itu hadis, dan hadis lainnya sangat banyak. Ayat yang lainnya pun masih sangat banyak. Tapi 2 itu pun cukup menunjukkan kepada kita bahwa adanya hari kebangkitan itu ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Adapun ijma', kata Syekh Al-Utsaimin, wa ajma'al muslimuna ala thubuti wa huwa muqtadal hikmah haitsu taqtadi ay yaj'al Allah ta'ala li hadhil khaliqah ma'adan yujazihim fi ala ma kallafahum bihi ala alsinati rusulih. Kaum muslimin telah ijma' tentang adanya hari kebangkitan, dan ini merupakan kandungan hikmah penciptaan manusia, karena Allah menjadikan bagi manusia ini satu negeri pembalasan yang di dalamnya Allah membalas semua amal manusia yang telah Allah wajibkan kepada mereka
melalui lisan-lisan para rasulnya. Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini secara iseng, abas? Ya, daripada nganggur lah, udah lebih baik ciptakan aja manusia. Apakah begitu? Dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Bahkan dalam surah Al-Qasas ayat 85 Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'adin." Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan Al-Qur'an ini kepada kamu, dialah yang akan mengembalikan pula kamu kepada hari pembalasan nanti. Ini yang pertama, yaitu beriman kepada adanya hari kebangkitan. Kedua, di antara kandungan iman kepada hari akhir adalah al-imanu bil hisabi wal jaza. Iman kepada adanya hisab dan jaza. Hisab adalah perhitungan amal-amal, jaza adalah balasan. Setiap hamba akan dihisab, dihitung amal-amalnya dan dibalas. Ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Adapun ayat Al-Quran terdapat di beberapa ayat. Di antaranya surah Al-Ghashiyah 25-26. Kata Allah, ayat yang terakhir, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum." Sungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan, dan atas tanggungan kamilah mereka akan dihisab. Juga dalam Al-An'am 160 kata Allah, "Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa orang yang mengerjakan satu kebaikan, dia akan memperoleh 10 kali lipat dari kebaikan itu. Dan barang siapa orang yang mengerjakan satu kejahatan, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan balasan yang setimpal dengan kejahatannya, dan mereka tidak dizalimi. Jadi Maha Rahman Rahimnya Allah begitu. Satu kebaikan kita dibalas 10 kali lipat, satu kejahatan kita dibalas satu kejahatan, satu dosa. Tidak dilipat gandakan. Di dalam Al-Anbiya 47 Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kami akan letakkan timbangan dengan adil. Wazan, mizan, bukan wazan, timbangan pada hari kiamat. Maka sebuah atau apa jiwa itu? Satu jiwa tidak akan dizalimi sedikit pun, sekalipun sebesar habbah min khardalin, sebiji dari satu tumbuhan. Maka kami akan datangkan, akan balas, dan cukuplah kami sebagai penghisab. Itu beberapa ayat yang menunjukkan adanya hisab. Adapun hadis, banyak juga hadis yang menjelaskan akan adanya hisab dan jaza. Hisab adalah perhitungan, jaza adalah balasan. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Umar bin Ibn Khattab dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Nabi SAW bersabda, Inna Allaha yudnil mu'mina fayada'u alaihi kanfahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha fayaqul na'am ayyu rabbi hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a annahu qad halak qala qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma fayu'ta kitabu hasanatihi fayu'ta kitaba hasanatihi wa ammal kuffaru wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'i alladhina kadzdzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dhalimin. Kata Allah memeriksa seorang mukmin yang penuh dosa, lalu diletakkan kepadanya catatan dia dan ditutupi oleh Allah. Kata Allah, kamu tahu enggak dosa ini, dan dosa ini? Orang ini menjawab, ya Allah. Saya ngaku, ini dosa saya. Sampai ketika dia mengakui di seluruh dosa-dosanya, dan dia melihat bahwa dirinya ini akan binasa. Binasa oleh siksa Allah karena dosa-dosa itu. Maka kata Allah, aku telah tutup dosa-dosamu ini di dunia, dan sekarang pada hari ini aku ampuni. Di dunia ditutup, tidak diberitahukan kepada orang lain. Dan pada hari ini Allah akan mengampuni. Lalu diberikan kepada orang itu catatan kebaikannya. Akhirnya orang itu kan selamat. Ini rahimnya Allah kepada orang mukmin. Di dunia dosa-dosanya ditutup, tidak diekspos ke hadapan manusia, dan di akhirat diampuni. Diputihkan, diputihkan kembali. Itu orang mukmin. Adapun orang-orang kafir dan munafik, mereka diseru di atas kepala semua makhluk. Kata mereka, kata Allah, inilah orang-orang yang mendustakan Allah. Dan ingatlah, laknat Allah ditujukan kepada orang-orang yang zalim. Ini hadis yang menunjukkan adanya hisab. Hadis kedua juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, anna man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah. Wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'ah wahidah. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang berniat mengamalkan satu kebaikan, lalu niatnya itu diamalkan, Allah catatkan di sisinya 10 kali kebaikan, sampai 700 kali lipat, sampai berkali-kali lipat lebih banyak lagi daripada itu. Berniat satu kebaikan lalu diamalkan, lebih dari 700 kali lipat pahalanya. Padahal amal kebaikannya hanya satu, tapi pahalanya lebih dari 700 kali lipat. Itu kalau niat baik. Dan siapa orang yang berniat mengamalkan satu kejelekan lalu diamalkan, maka Allah hanya mencatatkan bagi orang itu satu kejelekan saja. Jadi kalau kejelekan dicatat satu kali kejelekan, kalau kebaikan dicatat lebih dari 700 kali lipat. Ini menunjukkan adanya hisab dan jaza di yaumul qiyamah nanti. Adapun ijma' disebutkan waqad ajma'al muslimuna ala itsbatil hisabi wal jaza' 'ala al-a'mal wa huwa muqtadal hikmah fa inna Allah ta'ala anzala al-kutub wa arsala ar-rusul wa farada 'ala al-ibadi qabula ma ja'u bih wal 'amala bima yajibu al-'amala bihi minhu wa aujaba qital al-mu'aridin lah
wa uhilla dima'uhum wa dzurriyyatuhum wa nisa'uhum wa amwaluhum. Kaum muslimin telah ijma tentang adanya hisab dan jaza terhadap amal. Dan ini merupakan kandungan hikmah. Allah Ta'ala telah menurunkan kitab, mengutus para rasul dan mewajibkan kepada hamba-hamba untuk menerima risalah ini. Dan mengamalkan apa-apa yang wajib diamalkan dari risalah ini, serta wajibnya Allah mewajibkan memerangi orang-orang yang menentang, menghalalkan darah mereka, keturunan mereka, wanita-wanita mereka, dan harta-harta mereka. Jadi orang-orang kafir wajib diperangi, halal darahnya, halal anak-anaknya, istri-istri mereka, dan harta-harta mereka. Berupa tawanan. Harta mereka dianggap ghanimah atau fa'i. Kalau fa'i tanpa melalui peperangan. Nggak melawan mereka, udah nyerah. Kalau ghanimah melalui peperangan. Wanita-wanitanya sebagai tawanan berarti sebagai hamba sahaya dan halal bagi kaum muslimin. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi kecuali kepada istri-istri atau kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Hamba sahaya ini diantaranya dihasilkan melalui peperangan. Melalui perang melawan orang kafir, lalu wanita-wanitanya dan anak-anaknya tertawan, juga orang tuanya, remajanya tertawan. Remaja-remaja orang tuanya bisa sebagai budak, kita suruh apa saja dan bisa kita jual. Wanita-wanitanya pun sebagai budak halal kita gauli, tanpa harus dinikahi terlebih dahulu. Gimana kalau istrinya cemburu? Itu urusan lain. Yang jelas halal ini. Yang jelas halal. Makanya hukum perbudakan tidak boleh dihapuskan. Karena suatu saat mungkin saja muncul lagi. Di Ambon mungkin sudah bisa muncul budak. Perang antara Muslim dan Nasoro, tawan orang-orangnya jadikan budak. Boleh halal. Di mana lagi selain di Ambon? Timur-Timur? Enggak ya, enggak perang. Kalau itu terjadi lagi, bisa. Seandainya tidak ada hisab dan tidak ada balasan, maka penciptaan manusia, jin dan alam isinya ini sia-sia. Abas, iseng. Kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 6 dan 7, kata Allah, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Kata Allah, maka pasti kami akan menanyai orang-orang yang telah diberi utusan oleh kami kepada mereka. Dan kami pun akan menanyai pula para rasul. Para rasul juga akan ditanyai. Sudah disampaikan belum ininya? Tugasnya risalah. Makanya kata Rasulullah di akhir itu, hal ballagtu, gitu kan? Apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Kata mereka sudah. Allahumma syhad, ya Allah saksikan, kan begitu. Ini untuk meyakinkan bahwa para rasul, termasuk Rasul sallam itu sudah menyampaikan. Maka pasti kami pun akan kisahkan kepada mereka dengan ilmu. Akan kami beritahukan tentang semuanya itu. Wa ma kunna ghaibin, dan kami tidak gaib, kami tidak mengetahui, tapi mengetahui. Kami menyaksikan. Ini yang kedua. Jadi iman kepada hari akhir yang kedua, beriman kepada adanya hisab dan jaza. Ketiga, al-imanu bil jannati wan nar. Wa annahuma al-ma'alil abadi lil khalqi. Fal jannatu darun na'im allati a'adaha Allah ta'ala lil mu'minina al-muttaqin alladzina amanu bima awjaba Allah 'alaihim al-imana bih
wa qaumu bi ta'atillahi wa rasulih mukhlisina lillah muttabi'ina lirusulih. Ketiga, beriman kepada surga dan neraka. Dan keduanya merupakan tempat kembali yang abadi bagi setiap makhluk. Surga adalah negeri penuh kenikmatan yang Allah janjikan untuk orang-orang mukmin dan muttaqin, yang beriman kepada apa-apa yang Allah wajibkan untuk diimani, yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentang surga dan neraka ini pernah kita kaji. Tentang neraka terutama sudah sudah tuntas. Adapun tentang surga sedang dalam proses pembahasan. Wa yultahiqu bil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Termasuk juga kandungan iman kepada hari akhir adalah iman terhadap segala sesuatu yang akan terjadi setelah mati, atau iman terhadap apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Kita akan mulai dulu dari akhir zaman, karena setelah mati itu sudah alam lain. Tapi kalau di akhir zaman masih alam dunia, yang mungkin sebagian di antara kita sudah saksikan. Syabul Asim di dalam Mukhtasar Ma'arijul Qabul pun menyatakan, wa mimma yadkhulu fil imani bil yaumil akhir al imanu bima yali. Di antara kandungan iman kepada hari akhir adalah beriman kepada hal-hal yang berikut. Pertama, amaratus sa'ah. Pertama, tanda-tanda kiamat. Wajib kita iman. Wa tasmulul ati, dan ini mencakup beberapa poin berikut ini yang dijelaskan dalam Ma'arijul Qabul ini, sampai 9 poin tanda-tanda kiamat. Pertama, bi'satuhu sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun itu sudah merupakan tanda-tanda kiamat ini sudah dekat. Sudah dekatnya aja ribuan tahun ya. Beliau lahir 15 abad yang lalu sampai sekarang masih jauh. Kenapa itu disebutkan sudah dekat atau tanda-tanda kiamat? Berdasarkan hadis, kata Nabi SAW, bu'istu ana wasa'ah kahatain wa qarrana baina isba'aihi sababa wallati yalihi wal hadis fi sahihain. Kata Nabi SAW, aku diutus ketika jarak antara aku dan hari kiamat seperti ini. Lalu beliau menyandingkan antara telunjuknya dan yang di dekatnya, walatiyalihi, entah dengan jempol entah dengan tengah, tidak disebutkan, tapi dengan yang di sebelahnya, pokoknya dekat. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kok masih lama? Allah menyatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang hal ini sebagai sesuatu yang sangat jauh, tapi dalam pandangan kami ini dekat. Kedua, antalidal ammatu rabbataha wa antaral huffatal uratal alata ri'asya yatataluna fil bunyan. Kalau seorang hamba telah melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang hufat itu yang telanjang kaki tadi, yang tak bersendal, yang urat, yang telanjang badan,
yang ala, yang miskin, yang papa, yatataluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun bangunan. Nanti insyaallah ada syarah tentang hadis ini, apa yang dimaksud dengan orang-orang miskin, orang telanjang berlomba-lomba membangun bangunan. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Ketiga, taqatulun nasi ala jabalin min dhahabin ala al-farrat. Berperangnya manusia di atas gunung dari emas, di atas Farrat, di atas sungai Efrat. Yang ada di mana tadi teh? Di Irak. Dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuhsarul farrat an jabalin min dhahabin yaqtatilun nasu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju wa fi riwayatin faman hadarahu fala ya'khudhu minhu syai'a." Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum termerahkannya sungai Efrat dari gunung dari emas, karena manusia saling membunuh di atasnya. Maksudnya termerahkan oleh darah. Maka terbunuhlah dari setiap 100 orang 99 orang. Jadi yang selamat berapa? 1. Maka masing-masing orang dari mereka itu berkata, mudah-mudahan akulah yang selamat dari 1000 orang itu. Dari 100 orang itu. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang menghadiri peperangan itu tidak bisa mengambil sedikit pun dari emas itu. Jadi berebut gunung emas, berbunuh-bunuhan di sana sampai merah darahnya itu memerahkan sungai Efrat itu. Tetapi yang berhasil lolos yaitu 1 orang, tidak mengambil sedikit pun emas itu. Ini yang ketiga. Ini pernah dijelaskan di dalam Al-Qiyamatus Sughra wa Alamatu Qiyamatil Kubra, yang juga pernah kita bahas sampai selesai dalam daurah yang lalu. Yang lalu entah berapa tahun yang lalu. 2 tahun. Belum selesai. Belum selesai. Keempat, ad-dukhan, munculnya asap. Dalam Al-Quran, fartaqaba yauma yata'tis sama bidukhanin mubin. Ini dalam surah ad-dukhan ayat yang ke-10. Tentang ad-dukhan ini juga pernah kita bahas pada Al-Qiyamatus Sughra itu. Kelima, zuhurul fitan, munculnya fitnah-fitnah. Wal ajaibu wa su'ul akhlaq, juga keanehan-keanehan dan kebejatan akhlak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata Hudzaifah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Faqala ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. La yajliha liwaqtiha illa huwa walakin sa'ukhbirukum bimasyaratiha wa ma yakunu baina yadayha inna baina yadayha fitanan wa harjan. Qalu ya Rasulullah, al-fitnatu qad arafnaha famal harj? Qal bilisanil habsyah al-qatlu. Qala wa yulqa bainan nas at-tanakur fala yakadu ahaduhum ya'rifu ahada. Kata Hudzaifah, Rasul SAW ditanya tentang hari kiamat. Kata Nabi SAW, ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Dia. Tapi aku akan kabarkan kepada kalian tentang tanda-tandanya dan tentang beberapa peristiwa pendahulunya. Sesungguhnya sebelum hari kiamat itu akan banyak fitnah dan haraj.
Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, fitnah itu telah kita ketahui maknanya. Apa haraj itu? Kata Rasulullah SAW, dalam bahasa Habsyi disebut al-qatlu, pembunuhan. Dan sekarang pembunuhan ini sudah apa namanya? Sudah ngetren. Sudah karena uang 100 rupiah terjadilah pembunuhan itu. Itu yang kelima. Keenam, salasatu khusuf wa khurujun nar minal Yaman. Tatarradan nas ila mahsyarihim. Akan terjadi 3 kali gerhana dan keluarnya api dari negeri Yaman, dan manusia digiring ke tempat berkumpulnya mereka. Jadi asalnya api itu dari Yaman. Sampai di Al-Qiyamatus Sughra itu disebutkan api itu nanti akan merambat ke seluruh tempat, sekalipun tempat-tempat itu dipisahkan oleh lautan. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, "Tala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Faqala, "Ma tudzakirun?" Qalu, "Nudzakiru as-sa'ah." Qal, "Innaha lan taquma hatta tarau qablaha 10 ayat." فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. Kata Hudzaifah, dia berkata, datang Nabi SAW kepada kami ketika itu kami sedang diskusi. Kata Nabi SAW, apa yang kalian diskusikan? Kami menjawab, kami mendiskusikan tentang kiamat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. Lalu beliau menyebut ad-dukhan, dajjal, dabah, terbitnya matahari dari sebelah barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali gerhana. Gerhana pertama di timur, kedua di barat, dan ketiga di Jaziratul Arab. Dan tanda terakhir adalah api yang akan keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Itu yang keenam. Tanda ketujuh, adamul farah bi ghanimah wa adamu qismatil miraf wa dzalika ba'da maqtalatin azimah bainal muslimina war rum yuqtalu fiha katsirun minal muslimin yaftahuna Qastantiniyah wa yakhruju ba'da dzalika ad-dajjal kama huwa marwiyun fi sahih Muslim. Ketujuh, tidak gembira dengan ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Dan tidak dibagikannya warisan. Dan ini terjadi setelah peperangan besar antara muslimin dan orang-orang Nasrani. Nanti akan ada lagi perang antara muslimin dan kaum Nasrani. Entah itu disebut perang salib lagi, wallahu a'lam. Dalam peperangan itu banyak terbunuh kaum muslimin. Tapi kaum muslimin mampu menaklukkan Konstantiniyah. Sekarang apa kota Konstantinopel itu? Apa Vatikan itu? Bukan. Vatikan? Negeri apa? Roma. Ya Romawi kan? Romawi itu Vatikan kan? Maksudnya bukan Vatikan itu di dalam Roma, negeri di dalam negeri. Iya, Konstantinopel. Setelah itu akan keluar Dajjal sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya.
Tidak gembira lagi nanti walaupun menang perang, Konstantinopel ditalukan, sebab nanti begitu ghanimah banyak, ada berita datang Dajjal. Akhirnya setan yang ngomong, ada Dajjal, akhirnya ditinggalkan semua ghanimah itu. Kedelapan, khurujul Masih ad-Dajjal, thumma nuzul Isa bin Maryam alaihissalam liqatlihi, thumma yakhruju Ya'juj wa Ma'juj, wa yahsuru Nabiullah Isa wa ashabuhu ila at-Tur, wa yad'una Allah azza wa jalla, fayumitu Ya'juj wa Ma'juj mahlakatan wahidatan, wa yanzilu Isa wa ashabuhu 'anil jabal fayujidduna natna jayfihim fi kulli makanin, fayad'una Allah fayursilu tayran tahmiluhum wa tatrahuhum haitsu syaa Allah, thumma yursilu Allahu mataran ghaziran wa tadhharul barakah wa ta'dhumu thamra ala ghairi ma ya'haduhu an-nas, thumma yursilu Allahu rihan baridatan tayyibatan taqbidu ruha kulli muslimin mu'minin wa yabqa syirarun nas fa alaihim taqumus sa'ah.